Shalom untuk kita semua, kembali kami dari program kesayangan kita yaitu Rema. Kita ada di tahun yang baru, kita jumpa bersama dengan rekan-rekan semua, saudara-saudari semua, ibu, bapak, anak-anak, orang tua. Kami ada di sini tetap dalam komitmen kami untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Saya bersama dengan Pastor Mike, ada Pastor Robson di sini, ada Pak Ahmad di sini. Gimana tahun yang baru, brother? Makin optimis, Makin optimis, Makin semangat. makin semangat, makin antusias makin antusias. bersama dengan Tuhan Yesus. Yes. Tema kita apa, brother, hari ini? Looking up, Looking up in Jesus. up in Jesus. Wow. Looking up in Jesus. Ngeri. Berjalan atau memandang kepada Yesus atau walking with Jesus. Walking with Jesus. Yeah. Keren banget. Di tahun yang baru tentu kasih karunia Tuhan cuman satu yang tidak pernah berubah, brother, yaitu Yeah. kasih Kristus kepada kita. Ya, Manusia bisa berubah, zaman bisa berubah, segala sesuatu bisa berubah, tetapi hanya kasih Kristus yang tidak pernah berubah bagi kita, ya, brother. karena Ibrani mengatakan bahwa Yesus tetap sama, Ya. baik kemarin, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Dan Alkitab dalam teks yang lain juga berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk Roma 8, ya. di tahun yang baru ini juga. Yes. Allah masih tetap bekerja sampai detik ini, brother, Yes. untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang menarik juga di teks yang lain, Yeremia pasal 11 ayat 29, ya, brother. Ya. Ada rancangan sukacita, damai sejahtera, hari Terbalik. depan yang penuh harapan, ya, brother. Terbalik. Terbalik ya? 29 ayat 11. 29 ayat 11. Ya. Jadi Tuhan menyediakan rancangan-rancangan yang terbaik buat kita. Ya. Termasuk di tahun yang baru ini, brother. Ya. Oke, aku mau mulai dengan ini di tahun yang baru ini. Biasanya kalau tahun baru kan resolusi baru, brother. Ya. Ada nggak semacam makna khusus terkait dengan resolusi baru di tahun 2025 ini, korelasinya dengan Injil gitu, brother? Yes. Ada nggak korelasinya resolusi baru itu, apapun itu resolusinya, tapi harus kita kaitkan dengan Injil. Iya dong. Harus selalu Dari dikaitkan. brother gimana? Boleh. Ya. Sampaikan ke saudara-saudari kita yang ada di sana. Ya, semua harus dikaitkan dengan Injil lah. Ya. Kalau kita bicara tentang pengharapan, resolusi itu kan pengharapan. Ya. Dan gak ada yang salah dengan kita berharap kehidupan kita menjadi lebih baik. Lebih baik ya. Dalam semua aspek lah ya. Kita berharap kehidupan kita lebih baik, keuangan, finansial, keluarga, relasi kita ya dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Ya, itu harapan kita lah. Ya. Tetapi kita harus ingat tadi pertanyaan brother bagus, ada nggak korelasi dengan Injil ya? Justru sebaliknya, semuanya harus dikorelasikan, dihubungkan dengan Injil. Nah. Gitu loh. Karena ya kita kan orang Kristen, pedoman kita adalah Injil. Bagaimana kita bisa memaknai kehidupan kita tanpa Injil? Nggak mungkin. Ya, jadi sebagai orang Kristen, kita harus bersuka cita dalam kita menjalani kehidupan kita. Apapun yang akan terjadi di kemudian hari, tetap optimis bersama dengan Yesus. Jalani kehidupan kita, syukuri apa yang ada. Amin. Brother, Ya. di tahun yang baru tentu kita harus ada sesuatu yang harus kita lakukan lah, baik itu secara dalam hal tadi di seluruh aspek lah ya. Dari hal kreativitas, inovasi, harus lebih produktif lagi untuk Tuhan. Ya. Ya tentu kalau kita mengacu kepada pengakuan iman Westminster ya. Ya. Apa sih tujuan hidup kita itu? Memuliakan Allah. Memuliakan Allah dan menikmatinya kan. Ya. Gitu. Tujuan hidup kita ada di dunia ini memuliakan Allah dan menikmatinya. Cuman kadang-kadang kita berpikirnya gini, ya kita percaya Yesus supaya masuk surga, terhindar dari neraka. Ya. Padahal itu kan bonusnya sebenarnya. Yang utama itu kita memuliakan Allah dan melayani Ya. perasaan Tuhan. Kan? Ya. Sehingga kita memuliakan Allah dan menikmati Allah. Ada nggak kira-kira dari brother, pasti ada lah ya, pasti langkah-langkah strategis bagaimana kita bisa mengembangkan talenta-talenta kita, Ya. sehingga kita ini seperti kata
Matius pasal berapa yang soal kita menjadi garam dan terang dunia itu, Brother? Matius pasal 5. 5 ayat Ya. 13 atau ayat berapa gitu. Ya. Langkah-langkah konkret gitu loh, Brother. Oke. Mungkin mereka bisa kasih landasan teologisnya, lalu kemudian bisa kasih argumentasinya di tahun yang baru ini apa sih yang mau kita lakukan gitu, Brother. Ya. Yang pasti kita harus bertobat terus-menerus ya. Ya. Itu yang penting. Ya. Nah, tapi apa nih? Kasih gambaran frame besar dulu untuk kita semua supaya di tahun baru ini kita ada semacam apa namanya? Semangat yang baru, Ya. amunisi yang baru gitu. Ya. Untuk menghadapi tahun 2025 yang notabene ya kata Alkitab dunia semakin jahat. Ya. Ada dari Ya. apa yang aku sampaikan nih. Kalau kita bicara tentang panggilan kita sebagai garam dan terang dunia, yaitu sesuatu yang harus kita kerjakan selama kita hidup. Ya. Ya, itu bukan sesuatu yang kita kerjakan di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu, tapi di setiap waktu, di setiap tempat kita Wah. harus hadir menjadi berkat. Ya. Itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik, ya, yang bisa dinikmati oleh orang banyak, minimal orang di sekitar kita. Nanti ada aja gitu loh, orang-orang yang sudah kita baikin tapi nggak membalas kebaikan kita. Tidak ada kewajiban. Nah, ini harus kita ingat formula ini. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menuntut orang baik sama kita. Tapi kita harus tetap memastikan bahwa kita tetap baik sama orang meskipun kita nggak dihargai. Jangankan dibalas kebaikan kita, dihargai aja tidak. Tapi nggak apa-apa, tetaplah kita berbuat baik. Karena memang tadi, ya kita ini adalah garam dan terang dunia. Kalau Efesus 2 ayat 10 kan, kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi itu sesuatu yang kita ingat, sesuatu yang harus kita ingat. Jadi waktu kita diciptakan oleh Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan kita memang untuk melakukan berbagai macam hal yang baik. Ketika kita ditebus oleh Kristus, lebih lagi kita makin berbuat baik. Keren. Gitu. Ini ada satu ungkapan, Brother. Ini ungkapan umum, Pak Aman. Mungkin Pak Aman juga sering dengar. Tadi karena Brother bilang ketika kita sudah berbuat baik sama seseorang, namun dibalasnya dengan kejahatan. Ya. Kita dilukai, kita difitnah, Ya. kita diomongin di belakang. Ya sederhananya kita ditusuk lah dari belakang, Ya. dikhianati. Dan biasanya orang yang mengkhianati kita ini bukan orang yang jauh, yang di Bahrain sana gitu misalnya. Atau di Jepang atau di pedalaman Somalia sana. Orang-orang dekat dan biasanya orang-orang yang kita sayang gitu. Ya, ya. Bisa entah itu teman, entah itu keluarga, entah itu siapapun orang dekat. Lalu ada nasihat yang bilang begini. Ini ada korelasi sama tema kita. Udah jangan pandang manusia, Oh, pandang Tuhan. pandang aja Tuhan. Ya. Tapi kan sebenarnya di sini sulit gitu Bang, untuk Ya. memandang Tuhan itu. Ya. Masalahnya Tuhan nggak kelihatan. Ya, ya, ya. Yang kelihatan itu ya Dia. Ya, ya. Gimana mengelola hati kita benar Ya. untuk bisa supaya kita akhirnya ya kita benar-benar meskipun kita dijahati padahal kita sudah baik sama Dia, Ya. kita dikhianati. Bagaimana kemudian kita bisa mengarahkan hati kita ya memandang Tuhan kalau Ya. kata Ibrani pasal 12 ya, Ya. ayat 2 ya. Sampai 3. Memandang Kristus kan. Ya. Ya iman itu salah satunya kan berpaling dari diri sendiri dan berpaling kepada Allah kan. Ya. Nah ini kesulitan kita menjelaskan benarkah kita benar-benar tidak memandang orang tapi memandang Kristus. Kadang-kadang itu hanya lip service saja memandang Tuhan. Gimana Arif, berarti ada semacam masukan nggak soal itu? Nah, pertanyaan ini mengarahkan kita untuk menjadikan ini sebagai renungan Ya, di tahun yang baru ini. Ya. Bahkan di sepanjang tahun 2025 ini. 25 ya. Bahwa begini, bahwa Tuhan bukan hanya sekedar memberikan keselamatan bagi setiap kita, kepastian Setuju. masuk surga, tetapi juga memberikan teladan. Apa yang berada pertanyaan itu sesuatu yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya, ya kan Alkitab mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus enggak? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya. Itu sesuatu yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus enggak? Bahkan sampai pada titik terakhir ketika dia disalibkan, masih aja dia disakiti,
masih aja dia diolok-olok, tapi dia tetap mengampuni. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Itu sesuatu yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan nggak? Kan sudah semua. Jadi semua yang baik yang kita mau perjuangkan, dasar kita apa? Tuhan Yesus. Supaya kita nggak menjadi kecewa. Supaya kita tetap optimis dalam menjalani kehidupan kita. Jadi kalau bicara tentang pandang Tuhan saja itu ada benarnya. Tapi itu bukan menjadi dalam tanda petik alasan untuk membela diri. Ya kamu sih mandang aku, mandang Tuhan lah. Ya jangan sampai gitu juga gitu loh. Ya kita juga sendiri harus berjuang. Seperti seorang suami, ya seorang ayah. Ya kalau dia ingin anaknya baik, ya dia harus berjuang untuk menjadi baik. Biarlah kiranya anaknya itu menjadi baik karena memandang ayahnya. Anaknya itu mencintai Tuhan. Alasannya apa? Papaku seorang yang mencintai Tuhan. Wow. Aku melihat papaku itu seorang yang sangat menghargai Tuhan. Wah. Aku pada akhirnya ingin mencari jodoh seperti papaku. Oh, karena papaku ini luar biasa mengasihi mamaku. Sayang banget sama mamaku. Mamaku seperti princess diperlakukan. Iya. Nah, gitu loh. Role model ya. Iya. Iya. Jadi kalau kita ingin orang lain baik sama kita, lakukanlah hal yang baik itu kepada orang itu. Dimulai dari rumah gitu loh. Kasih dan kebenaran itu sesuatu yang pertama-tama harus dipraktekkan di rumah. Setuju. Nah, kembali kepada poin pertama tadi, brother. Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya sekedar memberikan kepastian masuk surga atau keselamatan, tapi juga teladan hidup. Untuk kita peragakan. Misalnya 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ini kan panggilan kita. Barang siapa yang mengaku mengenal dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Salah satu teks juga aku tambahkan, kan ada Alkitab berjalan. Bahwa dia Allah yang juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Kan? Maksudnya dia juga mengalami apa yang kita alami sebenarnya. Ibrani pasal 5. Jadi ya kita langsung buat spesifik. Ada salah satu penyakit spiritual yang menurut aku perlu kita bahas juga nih brother, di sini, di sesi ini. Apalagi kita kan konteksnya mau memandang hanya kepada Kristus. Yaitu orang-orang yang kepahitan bang. Kepahitan ini kan yang membuat orang jadi sakit tumor, jadi kanker, itu stroke. Itu bahkan sudah ada penelitiannya. Tuhan Yesus sendiri tuh ada kepahitan nggak sih? Ini menarik ya. Iya. Mungkin kita bacakan satu ayat brother ya. Boleh, Ibrani 2 ya, ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Ya. Saya mulai dengan ayat ini dulu. Sebab aku yang baca. dari ayat 17 brother. Ayat 17, oke. Itulah maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Ya. Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Gini dulu pola pikirnya ya. Ibrani 2 ayat 18. Jadi sesuatu yang buruk oleh Yesus dialami. Sesuatu yang buruk yang dialami oleh manusia dialami juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Bedanya responnya. Dia menang gitu loh. Responnya benar terhadap semua hal yang buruk yang dia alami. Kalau kita kan banyak kegagalan demi kegagalan. Nah yang membuat kita bersyukur jadi Kristen, kita punya patron yang sempurna, model yang sempurna. Yang membuat kita bisa yakin untuk menang dalam segala hal. Karena ada contohnya gitu loh, Ya, Yesus ya. Kristus. Jadi mengikut Yesus salah satunya juga ini brother. Tadi kalau bicara tentang penderitaan atau hal yang menyakitkan dialami oleh Tuhan Yesus ya, kita akan bahas ini brother. Oke, Dalam nanti segmen selanjutnya. berarti perdalam lagi Ya. terkait dengan hal ini.